Oke, jadi cerita pengalaman lah waktu kuliah seperti apa. Aku mulai dulu ya. Aku mulai dulu ya. Jadi dulu pertama aku diterima, dikatakan diterima di Fakultas Teknik, daftar ulang kan, kita daftar ulang gitu kan. Kuliah lah, itu kan kita di ruangan, ada ruangan tata usaha dekan yang di bawah lantai 1, gedung A. Masuklah aku ke situ sama si Togap, berdua kan, naik Vespanya itu lah kami kan, nyampe. Kuliah lah, ada 3 orang. Ya, 3 orang ini agak curiga, aku ini masuk di teknik industri apa enggak pikirku. Tapi langsung aja aku masuk, tapi udah kuliah udah dipegangnya formulir. Terus aku Oh, masuk. aku tahu itu orangnya. Hmm? Tahu aku itu orangnya itu. 3 orang ini ya kan kuliah ini orang kampung nih pikirku kan karena kayak orang itu kayak kayak rusa masuk kota masuk kampung jadi kayak keluar dari habitatnya gitu kan terus Cuma 2 yang orang kampung situ. oh, nggak tahu lah aku tapi ya akhirnya aku masuk sama si Toga ambil formulir langsung isi di situ tapi begitu aku masuk kembali mengantar formulir beserta ijazah, fotokopi ijazah, pas foto dan lain-lain, ngikut yang 3 ini, ya kan di belakangku. Lihat, ngikut. Oh berarti orang itu malu bertanya di mana dikembalikan formulir ini, gitu kan? Terus aku kasih lah. Terus orang tuh ngomong biasa ngomong Batak orang itu, bahasa bahasa daerah lah. Dipikirnya mungkin aku bukan orang Batak kan? Bereng dua nih gitu ya kan? Bahasa Batak loh tuh. Kira-kira beginilah artinya. Coba kalau lihat orang ini, lihat ini katanya kan. Orang itu mendaftar di situ. Makanya udah aku bilang tadi kita ke situ juga lagi balik, katanya kan. Aku diam aja. Siapa yang ngomong itu? Ya, kawanku yang satu inilah, ya kan. Terus akhirnya tahu aku orang itu anak CI. Terus begitu aku daftar ulang, ku dapatkan orang itu bertiga. Kalian dari mana? Anak mana kalian duit? Bilang kan. Orang itu kan masih takut-takut. Ya kan? Pasti di kalang ini kan. Sama satu lagi Perdagang 1000 ya kan. Masih takut-takut orang itu kan. Anak mana kalian bertiga? Bilang kan. Ya, aku dari sini Kalang kan. Yang jawab siapa tuh? Ada lah. Aku dari Naga 1000. Oh, di mana kalian tinggal? Aku bilang kan. Di sana ada kos kami gitu ya kan. Oke. Nah, tapi yang ku ingat di luar si Togap Siaslina sama si Celestina, yang 3 inilah yang pertama ku kenal. Gitu dan aku nggak nyangka kemudian mereka jadi kawan akrab, ya kan? Jadi akhirnya ke rumahnya laku, ya kan? Ke tempat kosnya, rapi banget. Ih, aku terkejut sama si Toga. Ayo kita ke tempat kawan kita itu yang tadi itu di situ dekatnya itu gue bilang. Pergilah kami, rapi banget. Ih, terutama si Sanggam rapi kan dia kan pakai baju necek. Iya. Padahal ya kita kan jadi aku kan jadi segan yang mau pergi nih kawan ini pikir bukan. Padahal mau kenalan ini lebih dekat. Karena aku waktu ketemu di kampus itu baru-baru kenal itu merasa kayak dekat gitu kan. Terus tanya, mau kemana kok? Aku bilang kan, nggak kemana-mana. Ya, kok rapi kali aku pakaian? Ya kata orang tua itu katanya kalau di kota harus hidup rapi gitu ya kan. Terus iya, siap rapi. Waktu itu Alfonso masih Sanggam belum kelihatan, masih di kamarnya rupanya beda kamar kalian ya kan? Beda Enggak, kamar. aku waktu itu di Kampung Anggrung. Masih di Kampung Anggrung. Belum dapat Iya. belum dapat kontrakan. Jadi dia udah di situ. Terus nggak usah, aku bilang. Ini kan di rumah santai aja. Pakai celana pendek, aku nggak punya katanya. Beli itu di Peringgan. Dari sini kau naik angkot tinggal lurus kau itu, aku bilang kan. Terus, oh iya, iya katanya. Datang kan berikutnya udah pakai sarung-sarung dia. Di apa? Di rumah. Terus nanti itu gue bilang, ngapain harus rapi-rapi? Ya kata orang tuanya itu katanya kan. Terus rapi kalau di kota katanya. Sampai sekarang gue ingat itu. Iya. Kawan ini mungkin ya gimana ya? Dia merasa
Atau nggak pernah dia ngalamin seperti apa atau malu atau gimana. Tapi ternyata setelah kulihat memang orangnya rapi loh. Setelah sekarang kulihat, aku perhatikan penampilannya, memang dia selalu rapi. Jadi bukan juga itu alasannya mungkin dibilang orang tua segala macam, tapi yang kulihat dia selalu rapi. Nah, itulah yang ingat. Itulah pengalamanku dulu berkawan. Yang lain-lain kurasa kan punya pengalaman yang lain. Ya, aku dulu waktu masuk kuliah itu, pikiranku sejak SMA itu nggak jauh beda lah pikirku kuliah itu dengan di SMA gitu kan. Nah, setelah masuk kampus, terjadilah yang namanya shock mental gitu, mental shock. Karena kuliah waktu kita SMA dulu kan semua seragam kan, rapi gitu. Nah, kemudian potongan rambut pun nggak ada yang gondrong gitu kan. Masuk kita hari pertama itu aku lihat, wih, kok begini rupanya kuliah ya. Macam-macam orang, penampilannya juga, wah, kayak di terminal kuliah ini. Ada yang gondrong lah, ada yang pakai pakaiannya sekedar pakaian begitulah, nggak kayak ke SMA kan kita seragam. Di sini bebas. Dulu itu kuliah kan masih buka kancing dua, ini kancing ini dibuka, ini anggar dada lah. Kaget juga aku. Wah, gitu rupanya kuliah di USU ini, pikirku kan. Walaupun aku sebetulnya waktu dulu sudah dengar-dengar juga Medan itu kayak apa. Sehingga ada suatu anekdot yang selalu ngomong, ini Medan Bung. Disitulah baru di Medan Bung. Setelah masuk Fakultas Teknik itu, aku lihat bangunannya kayak kapal Tampomas kan. Begitulah isinya kapal Tampomas itu. Macam-macam orang. Adalah yang mukanya segi empat lah, yang gondrong lah, bajunya sembarangan lah, pakai kaos lah, sepatunya macam-macam. Wah, di hari pertama sampai hari ketujuh, mungkin itulah yang pertama aku pelajari di kuliah. Jenis-jenis orang, jenis-jenis penampilan, jenis-jenis kelakuan, hampir semualah. Sesuatu yang sangat berbeda sekali ketika kita di sekolah SMA dulu, yang selalu dikasih ya bentuk seragaman lah. Di sini kita lihat ngomong pun nggak ada lagi ngomong sopan santun lagi, nggak main teriak-teriakan, woi kau itu, wah sampai ngomong macam-macam, kaget juga kan. Kita di rumah dulu nggak pernah dengar omongan begitu, shock lagi kita. Macam-macam. Sampai kita masuk di dalam kuliah. Nah, kuliah kiri kanan, ada yang gondrong lah, ada yang mukanya sangar lah. Jadi, ternyata begini rupanya kuliah. Nah, terus kita ikut mata kuliah. Nggak seperti SMA juga, ya bebas gitu. Nah, padahal kita waktu pertama masuk itu perlakuan kita sama seperti waktu kita SMA dulu, bawa tas apa kecil pegangan gitu, isi buku. Tapi kulihat yang lain nggak ada bawa apapun, main duduk aja. Modalnya satu lembar kertas itu pun kertas pensil yang buram itu bukan yang bagus kan. Mungkin dapat dia di bawah meja atau lagi jalan di lorong lorong gedung itu dipakainya nulis-nulis. Nah, seperti itulah. Jadi kalau itu si WS itu aku hafal banget, si WS itu kalau kuliahnya bawa selembar baru nanti di tempelnya di apanya di kamarnya itu gitu dia. Kalau yang rapi dulu kita dari awal itu si JS. Awal-awalnya rapi baju masuk dalam si JS. Tapi habis itu larut. Lalu jadi nggak rapi lagi. Itu JS. Joni City. Jadi aku bisa menyimpulkan waktu itu, ini rupanya dibilang kuliah. Kuliah itu artinya ada kebebasan kita. Bebas kita tampil dimanapun, sesuai dengan keinginan kita atau aspirasi kita. Bebas kita mengeluarkan pendapat,
bebas kita menentukan siapa teman kita untuk bergaul. Disitulah kebebasan yang paling apa yang sudah sekolah, kebebasan yang tidak dihalangi, kebebasan yang lahir dari keinginan kita. Jadi seolah-olah di perkuliahan itu kita menumpahkan keseragaman, menumpahkan belenggu yang selama ini mengungkung kita sehingga kita tidak bebas. Nah, itulah kesimpulanku mengikuti kuliah waktu itu. Tapi ada satu hal yang menurut aku tidak berterima gitu loh ya. Kita nggak boleh bertanya ternyata waktu dosen itu ngajar gitu loh. Loh, di mana kebebasan itu pikirku? Loh, rupanya bebas itu belum tentu termasuk bebas bertanya. Nah, itulah menguatkanku waktu aku lihat kuliah-kuliah melalui apa? Film kah, melalui sinetron lah di luar negeri sana. Orang itu kalau ikut kuliah, mungkin bertanya sendiri aja dia dalam kuliah itu udah selesai itu kuliahnya. Jadi dosen itu nggak perlu lagi ngajar, dari hasil pertanyaan itulah yang dijelaskan oleh dosen itu. Itu materinya menjadi panjang gitu. Tapi kita enggak. Bertanya aja jadi masalah gitu loh. Nah, itu yang aku alami. Malah membuat aku tidak lulus karena bertanya, gitu kan? Ya, pengalaman itu pengalaman pahit lah aku rasakan. Nah, kenallah aku sama kita-kita semua kan. Sebetulnya ya kuliah itu suatu pengalaman bagiku di mana aku mengalami suatu proses kehidupan yang seolah-olah selama ini terkungkung. Ya. Tapi di perkuliahan itu aku memiliki suatu kebebasan berteman dengan kalian-kalian waktu itu, ya. Tidak ada batasan, tidak ada kesenjangan antara kita masing-masing, gitu ya. Nah, sehingga itulah yang akibatkan aku waktu masuk pertama kali ke Kota Medan, yang seperti tadi dijelaskan mendaftar dan sebagainya. Kebetulan karena baru pertama kali di Medan, aku tinggal di rumah abang dari Paribanku lah, ya borunya tulang lah. Dia kawin ke marga Aritonang, disitulah aku disuruh sama orang tua, tinggal di sini dulu lah kau. Aku ngerasakan jadi seolah-olah tempat itu membuat sesuatu yang tidak bedanya dengan aku tinggal di rumah orang tua di Sidikalang. Jadi aku memutuskan untuk pindah aja lah, supaya terjadi kebebasan yang aku pikirkan tadi gitu kan, bebas menentukan langkah kita, bebas kita mau kemana, bebas kita mau kuliah atau enggak gitu kan. Kalau di rumah saudara kan pasti ditanya ini nih, pertanyaannya kan itu, kenapa kau keluar kemana kau? Ditanya-tanya lah. Itu yang nggak suka kita waktu kita mahasiswa. Jangan banyak pertanyaan lah, gitu kan? Nah, sehingga sama dua pertanyaan orang tua kalau kita pulang kampung, kapan kau kawin? Katanya kan. Sampai 10 tahun awak ditanyain terus, tahun akhir-akhir tahun pas Natal itu aja pertanyaan terus. Jadi malas kita akhirnya pulang. Kalau kita ditanyakan yang menyangkut kebebasan kita di ulang-ulang, itu membuat kita jadi tertekan gitu ya, batin kita jadi nggak merasain. Nah, itulah dulu awal nih ya, sehingga saya melihat wah tingkah-tingkah yang sangat-sangat aneh gitu di kuliah. Teman-teman itu jadi saya diperkaya. Kesimpulannya awalnya pertama itu diperkaya wawasan saya untuk mengenal jenis-jenis orang, manusia yang dulu nggak pernah saya tahu. Di SMA kan kita nggak perlu, seolah-olah semua sama gitu. Ya, tapi jadi di sini sok lah. Pertama itu sok ya, sok itu ya. Tapi kemudian lama-lama menyesuaikan diri, akhirnya jadi larut juga. Benar. Jadi sok itu waktu di awal saja, tapi setelah kita bergaul kita paham, oh ini namanya kebebasan. Sampai-sampai aku lihat ada mahasiswa itu yang saking bebasnya bisa ngisap ganja dia di kantinnya Fakultas Teknik itu. Ya. Si Alen, aku tahu persis namanya, nggak apa-apa lah aku sebutkan si Alen di sini ya. Ya, udah almarhum. Karena dia dulu adalah tempat aku bayar makan di warungnya dia. Aku lihatlah dia di situ. Oh,
ini rupanya si Allen itu yang bebas dia menghisap ganja di warungnya si Aseng. Jadi pernah aku tanya, kau kok berani kali ngisap ganja kau di sini? Dikeluarkannya lah kartu kuning kan? Biar kau tahu ya katanya. Aku mau ngisap ganja dimanapun karena kartu ini. Ini aku dikasih kebebasan aku ngisap ganja. Bisa nggak aku punya kartu kuning yang sama? Nggak bisa, kau kan masih pecandu katanya kan. Jadi pecandu dulu lah kau biar dapat kartu kuning katanya kan. Bohong itu. Itu pengalaman aku lah itu. Ngelihat orang-orang seperti itu kan. Ya. Ada juga aku lihat lagi mahasiswa itu yang dari awal aku kenal sampai dia lulus selalu bawa tas. Namanya si Robert Kirait, Robert Mitchum kalau si Victor bilang. Jadi lama-lama aku perhatikan, ini tas isinya betul nggak buku? Aku periksa betul. Aku coba jinjit, lumayan berat lah, kurang lebih 5 sampai 6 kilo lah beratnya tas ini. Tapi tas itu dari kain, jadi panjang talinya tinggal dicantukannya di bahunya ini. Tapi lama-lama aku lihat bahunya miring sebelah, nggak pernah berganti kan? Jadi pernah aku bilang sama dia, sekali-sekali kau gantilah itu, jangan di sebelah kiri aja miring bahumu sedikit, nanti pindahkan ke bahu kananmu biar balance lagi, aku bilang kan. Aku Tapi baik itu, perhatikan. baik orang itu, ramah. Iya, baik kali pun. Nah, baik kali. Ya. Perhatikan 2-3 hari kemudian, barulah kulihat dia pakai tas di sebelah kanannya. Dia terima rupanya. Masukkan ke. Itulah dulu sebagai awal dulu ya, sambil ingat awal lah. Ini kita sambil ingat-ingat dulu. Ya, ini masih part 1 ini. Nanti kita part yang lain masih ada lagi nyusul, tambah kawan yang lain. Untuk kita arsipkan aja, siapa tahu anak cucu kita bisa melihat. Bisa mendengar. Nggak pernah ini. Waktu pertama aku nggak pernah ingat lagi kayak mana pertamanya. Udah lupa. Kayak mana dulu pertama kuliah itu udah lupa kayaknya. Kalau kalian masih memori ini masih bagus ya? Enggak, aku ingat. Enggak, kalau kau ingat dulu selalu belajar ke perpustakaan pusat. Sama si S berdua, di situ kalian belajar. Itu setelah pokoknya rajin lah awal-awalnya. Tapi kan setelah mau DO itu. Iya, artinya gini, artinya mereka itu belajar berdua. Aku sering perhatikan kok itu. Belajar, nggak tahu apa yang dipelajari. Kan waktu itu kan kena ancaman nggak apa itu, orang cuman 1 semester kayaknya berapa SKS dulu ya. Ya gara-gara bebas lah bilang. Gara-gara bebas juga. Gara-gara diancam itu mau keluar. Ya kan? Itu makanya ke perpustakaan, ya kan? Lama-lama kan ya nggak ada juga hasilnya, sama aja. Perpustakaan juga gimana? Mau baca bahasa Inggris, ya kan? Artinya merubah metode kan, merubah metode belajar. Iya. Merubah metode belajar lah. Kayak SWS kan, gue ingat banget itu dia kan nggak pernah bawa catatan, garang-garang nggak ada bukunya kan, hanya taruh di punggung kan. Ya memang setelah 6 bulan kita baru tahu lah. Jadi Ya kan? Setelah 6 bulan baru tahu kita arti sekolah kuliah. Sama. Ya kan? Iya. Kalau pertama kan agak 6 bulan agak rajin kita, rupanya hasilnya jeblok, makanya pusing kita kan. Iya. Gak ada yang lulus. Kan itu. Shock masih itu, masih shock. Masih shock. Masih shock itu namanya, masih terkejut kan. Iya, terakhir kita nggak belajar, kita ngapain lagi gitu, kira-kira gitu waktu itu. Iya. Ya kan? Di bagus tempat si siapa lah, si Anton. 678 lah. Iya. Iya. Nah itu setelah 6 bulan. Karena memang waktu itu. Tapi habis itu kan lancar, habis itu lancar kan terus. Habis itu lancar malah kan. Setelah tidak ke perpustakaan baru lancar. Berubah metode. Iya. Waktu perpustakaan jeblok. Setelah tidak ke perpustakaan baru berhasil dia gitu. Rupanya kita ikutin apa anak-anak lama itu. Ah ya.
Nah, itu sebenarnya bikin belajar kita orang apa namanya? Kayak siapa tuh? Mendiang William Manurung. Ya. Ya. Baru kan dari orang itu kita belajar, nggak perlu kira-kira prinsipnya gini, nggak perlu belajar bagaimana supaya lulus saja gitu. Itu terakhir. Bukan maksudnya kita belajar supaya pintar, supaya lulus, bukan. Gimana kita caranya supaya lulus? Itu aja sebenarnya intinya. Mau bodoh kita kayak mau apa kayak, ya kan? Itu dulu ya, itu kesalahan dulu polanya. Kalau si Alpon dulu belajar mereka ini untuk lulus kan? Ya. Kita enggak. Kita gimana caranya supaya lulus, bukan belajar. Gitu. Belajar untuk Ya. mereka belajar untuk pintar. Kita enggak waktu belajar itu. Untuk pintar mereka. Kita belajar untuk supaya gimana cara lulus. Ya. Itu. Sampai kami sama Suwarman dulu menggergaji besi bapaknya siapa? Sitorus ya. Ya kan? Iya. Pagar. Industri kimia ya. Penggerak mula. Penggerak mula. Iya, disuruh kami memotong tubuh bapaknya itu ya. Iya. Digergaji besi-besi untuk bapaknya dulu, kuburan. Supaya lulus, bukan supaya pintar kita. Pergi kami ke situ sama orang berdua. Capek kali kan pulang kami. Rupanya udah pengumuman lulus ke. Kami tinggalkan ngamuk-ngamuk dia. Siapa itu? Itu mana yang dua itu kan? Kami dua kan pulang kami karena udah lulus. Jadi terbengkalai. Ya. Terbengkalai lah apa itu? Memotong proyek itu. Proyek. Pak Sitorus baik gitu. Pak Sitorus sebenarnya baik gitu, orang baik gitu. Walaupun bawaannya agak urakan, itu baik. WS pengalamannya apa yang teringat? Yang masih ingat? Gini sebenarnya. Kalau untuk masalah sekolah, kan aku dari SM3. SM3 lulus, kan nggak bisa langsung tes khusus. Ya. Karena harus 2 tahun itu nganggur atau cari pengalaman lah. Karena 2 tahun. Karena dari kejuruan. Jadi ambillah ke SMA di Warna. Karena kejuruan dulu kan STM. Ambil SMA di Warna di Pasar Merah itu Gedung Arca. Iya. Jadi kalau kata si Alfonso waktu masih kuliah orang baru gondrong, ya aku di SMA bersubsidi udah gondrong. Udah puas nggak aku kuliah waktu itu. Karena pakaian bebas, rambut gondrong, pokoknya segala macam lah di situ sama seperti sama Priyatna ya. Immanuel gondrong kami. Ada dulu itu. Prayatna. Nah, ya. Sama. Ada SMA referensi kan SMA ku, bukan SMA kalian. SMA kami juga gondrong, Bro. SMA Immanuel. Iya, referensi ku SMA ku. Iya. Tapi pakaian nggak bebas, tetap putih-putih. Jadi SMA bersubsidi itu kami bebas lah, pokoknya udah macam kuliah. Jadi nggak begitu masuk kuliah, kita nggak begitu heran. Nggak sok lah. Begitu masuk awal perkuliahan, kita nggak mau lagi kuliah. Nah, karena kita nggak udah kuliah aku setahun di SMA di Warga. Masuk ke universitas itu kita nggak udah kayak udah mau tamat. Tapi ada satu pengalaman sama Silang waktu masih dia SMA 5, aku SMA Dwi Warna. Kan dia mau ngambil rapot. Jadi walinya enggak ada. Iya. Aku dari SMA Dwi Warna datang. Mana wali? Mana walinya? Kok sama kalian mudanya wali gimana nih? Aku abangnya aku. Nggak persoalan. Dikasih juga. Aku udah kuliah, aku bilang. Makanya kuliah waktu SMA udah gua nggak kuliah karena itu salah satu buktinya. Akhirnya dia bisa ngambil rapot. Nggak tahu mungkin rapotnya belang-belang waktu itu, makanya disuruh ngambil, nggak tahu juga. Karena jadi sama seperti yang dibilang Silang tadi. Pas waktu testing juga masih sama. Aku sebenarnya mau testing itu pun nggak tahu ya aku mau testing apa, mau puisi. Silang itu yang ngasih.
Aku jadi dikasihnya aku begitu pengumuman lulus. Wah hebat juga orang-orang di kampung kami juga. Wah hebat juga kawan dia dari STM dia pindah ke Dwi Ratna tes lulus katanya. Jadi karena serba sudah pengalaman mulai dari SMA sampai kuliah gampang masuk, akhirnya di perkuliahan memang aku agak tersendat juga. Kalau Silaung kan memang otaknya udah jauh ke atas ya, dia imbang sebenarnya mereka si Alfonso, si JP, si Lasman sama si Sanggam itu Kartini aslinya Rinto itu papan atas itu sebenarnya. Cuman Silaung kan nggak mau serius. Kalau mau ujian dia seperti katanya tadi, kalau mau ujian ya untuk lulus bukan untuk pintar. Kalau aku kan ngikut tersendat dari belakang. Kami kuliah terus sampai masih di semester singkat, ada waktu itu 6 bulan ya, 3 bulan. Si Alpon sama si Sanggam itu udah mau tamat. Iya. Udah udah tingkat 4 orang itu, kami masih tingkat 1 belum. Tingkat 1 selesai. belum lulus. Masih si Hamidi kali, lingkungan hidup ya. Si Hamidi belum, baru itu yang lulus. Iya, itu jadi itulah hebatnya sama Silaung ini, tapi hebatnya itu kami sama Silaung itu sama masuk di pertengahan nggak sama memang, tapi akhirnya tanggal dan harinya kami sama. Selesai. Sama lagi. Terakhir. Sama semua. Dan kami tinggalkan juga yang jago-jago itu. Si Alpon sama si yang grup-grup papan atas lah 1 sampai 10 itu ada beberapa orang yang duluan ya. Kayak si Daniel, si Aslina. Iya, reguler mereka, reguler. Enggak. Dulu itu gini. Remaja gunung. Dulu kalau itu ada semacam dulu aku ngalamin kayak ini kemana ya sekolah ini tujuannya gitu ya. Ilmunya apa ini, kayak mencari jati diri. Dan itu banyak dialamin orang. Anakku sendiri ngalamin sekarang itu yang si Cynthia ya. Setelah dia mau mendekati tamat, dia minta cuti 1 tahun. Kenapa? Dia nggak ngerti mau ngapain gitu. Aku dulu gitu. Ini mau kemana gitu ya? Mau kerja kemana? Mau apa yang kita tahu gitu ya? Terus seperti mencari jati diri lah gitu ya. Karena aku bilang sejujurnya sebetulnya masuk teknik itu pun aku karena ya bukan maunya diriku yang sebenarnya gitu. Jadi ketika udah mulai mendekati akhir, aku ada 2 tahun nggak ngapa-ngapain. 2 tahun nggak ngapain. Hanya alasan pura-pura milih judul. Gitu. Padahal perkuliahan sudah habis. Bahkan aku ujian khusus sama si Bongwas dikasih B. Gitu. Tinggal tata itu kan lama nggak aku ambil, teknik tenaga listrik ya. Iya. Sama kita ke rumah si Bonggas. Ya. Waktu itu, nah betul. Karena udah mau tamat, udah skripsi mau selesai, akhirnya aku ikut ujian khusus lah itu. Nah, tapi habis itu pun sama aja kayak seperti mencari jati diri juga. Kurasa si Alpon juga ngalamin itu. Karena aku terakhir sama-sama tamat sama si Alpon, sama-sama wisuda. Dan hari ujiannya pun sama, karena kuliah dia pun kayak mengambang juga, nggak tahu mau ngapain gitu. Ditambah dengan isu susahnya mencari kerja, kuliah lagi kalian balik lagi ke Medan. Silaung pernah balik ke Medan dari Jakarta, ya kan kuliah. Iya, ada sama lagi kita bareng di Medan kan. Kemana ini nasib ini pikirku kan? Daripada tamat nggak jelas, disuruh orang tua kemana-mana, suruh cari kerja, aduh, nah itu. Dan akhirnya memang itu salah satu pengalaman yang membuat aku dulu ya bingung mau ngapain. Terakhir nggak usah aku ceritakan ya, cari duitnya di Medan ya gimana lah gitu. Cari duit biasalah sama si Alpon berdua. Kami tukang bikin apa lah, nggak usah aku bilang lah di sini tukang bikin apa kami dulu ya. Tapi ya tulisan-tulisan lah gitulah kira-kira. Termasuk si Alpon lah. Dulu aku si Alpon si Ramli Pasar Ibu. Sama si Alpon aku berbagi tuh proyek kami itu, berbagi kerjaan-kerjaan gitu. Kadang aku cari ya. Nah itulah yang ketahuan aku. Nggak ada di tempat kosnya dia. Gimana? Aku cari. Rupanya di tempat siapa itu? Mohon sini.
Di sini udah tahu loh gitu kan mengunci nih kan, udah ada kamarnya bro. udah kamar rapi kayak orang kaya. Mengunci nih, ya kan? Tahun berapa, Alpon? Pon. Sama kami, tahun 86. 86. Jadi gini, aku tambahin lah, benar yang Bro JP ngomongin itu ya. Saya setelah 1 tahun, 2 semester lah itu kita jalani ya. Kita kan masuk tahun 78, semester itu kan dimulai bulan Januari. Ya. Setelah saya jalanin 2 semester ini, aku menemukan suatu insight lah gitu ya. Apa ini yang dibilang kuliah gitu ya. Sehingga tadi kita lagi cari jati diri seperti yang Bro JP bilang gitu. Karena waktu kita sebelum masuk ke perguruan tinggi atau kuliah itu nggak ada yang mentoring kita. Kita ini sepertinya meraba-raba masa depan gitu ya. Masa depan yang mana yang harus kita masuk. Milih teknik industri ini pun sebetulnya kayak milih apa ya? Kayak milih sesuatu yang supaya ada mainan aja gitu loh. Bukan sesuatu yang kita pilih secara sungguh-sungguh. Minat, belum tentu minat. Nah, sebetulnya ini pelarianku. Di USU itu pelarianku, karena aku waktu itu milihnya sih ITB gitu kan. Cuma karena keluarga kami ada keluarga besar, orang tua ada pegawai negeri, ya awak pun jadi jaga ini juga lah, ya tahu diri lah. Ya. Abang aku lagi kuliah di Surabaya, tambah lagi aku di Bandung, habislah 6 orang lagi kami mungkin tidak kuliah lagi gara-gara kami 2 gitu. Itu yang mendorong aku, ya oke lah. Dimanapun kalau kita mau kuliah sebetulnya sama aja, itu yang membesarkan hatiku gitu kan. Itulah yang pertama, sambil cari jati diri lah selama setahun. Nah yang kedua adalah beban ekonomi itu. Aku terputus suaranya. Terputus bro, internetnya kayaknya terganggu. Menguasai ilmu enggak, bagaimana supaya aku selesai. Itu aja. Jadi masuklah kita di semester pendek di tahun 79. Nah, tahun 79 itu karena itu prinsipku yang kedua tadi, aku harus estafetkan secepat mungkin gitu, supaya apa yang diberikan orang tua itu bisa lengserkan ke adik-adik aku gitu kan. Maka aku berani ngambil di semester pendek itu 40 kredit loh. Gak ada orang yang ngambil 40 kredit zaman itu. Semua orang mengikuti aku. Bagaimana cari? Sanggam pun gak berani ngambil 40, dia ngambil 30. Karena ada 2 prinsipku waktu itu. Ku ambil 40 untuk ujian, aku gak belajari semua. Separuh dulu aku pelajari untuk ujian pertama. Nah, sehingga kalau di ujian kedua, itu baru separuhnya lagi. Dari 40 itu, aku lulus 30 kredit. Makanya selama 3 tahun aku udah selesai. Kuliahku udah nggak ada lagi. 3 tahun itu. 82 itu sudah santai-santai aja aku. Cuma itu tadi. Belum menemukan jati diri yang sebenarnya. Setelah aku selesai itu harusnya aku tamatkan secepatnya supaya apa? Supaya aku bisa lebih banyak mendapatkan pengalaman dalam pencarian kerja gitu kan ya. Tapi yang kedua, aku tidak membebani keluarga lagi, itu prinsipku. Nah, setelah 3 tahun itu aku udah putuskan ke orang tua, jangan usah lagi membelanjai aku. Serahkanlah uang belanjaku itu ke yang adik-adikku lah. Makanya di situ aku berusaha dapat beasiswa. Dapatlah aku beasiswa bakat prestasi kan. Ya. Nah, itu nggak cukup. Tambah ngajar masih nggak cukup karena ngambilnya setahun sekali. Ya kalau bulanan sih ya mungkin cukup lah. Tapi kalau setahun sekali masa 11 bulan awak makan apa gitu kan? Nah, makanya ngajar lah. Aku ngajar kalau setahun sekali itu di bimbingan tes GMKI. Kemudian setelah itu ada bimbingan studi. Ada 3 grup itu yang aku ajarin kan. Ya anak-anak SMA itu ya pokoknya udah dari
kakak-kakaknya ada informasi lah, ya udah kau cari aja pengajarmu, mentormu itu yang dari bimbingan GMKI. Datanglah orang itu ke rumah, ditanyain lah, ya aku suruhlah bentuklah 4 orang sampai 5 orang lah, nggak usah terlalu banyak supaya bisa ngajarinya. Aku ngajari 3-4 bidang lah waktu itu kan, fisika, kimia, matematika, sama biologi. Nah, pelajaran itulah 3 grup aku jalani. Tapi itu juga nggak begitu cukup. Bayangkan 1 orang bayar 5.000, 5 orang 25.000 kan ya. Zaman itu sih lumayan lah. Lumayan tuh. Tapi ya itu, cari lagi dengan cara ya itu tadi, nulis-nulis tadi yang si Bro JP bilang. Ya. Tentunya ini pengalaman yang lucu juga. Aku nggak pernah belajar untuk pinter. Aku koreksi tadi yang Warman bilang sama Lau. Enggak. Contohnya ini, kami nggak punya uang di buku. Jadi kita belajar dari senior. Minta diktatnya. Fotokopi aja diktat. Kita belajar. Ada yang enggak, ya kita ke perpustakaan teknik. Betul itu. Si Alpon ini memang setelah 3 tahun baru sadar dia bahwa memang selama 3 tahun itu dia sebenarnya kan belajar nih orang ini. Tapi setelah orang ini lulus lancar, baru sadar buat apaan sih sebenarnya, kan cepat kali sebenarnya orang ini. Kalau kita dulu tahun pertama sampai semester singkat itu udah sadar kita waktu itu bahwa kuliah itu memang harus lulus, bukan mencari pintar. Nah, si Alpon setelah 3 tahun dia baru tahu itu. Makanya dia setelah 3 tahun kan udah tamat di semua. Makanya kayak kata orang tadi, mereka udah 3-4, kita masih 3-1 waktu itu. Ya kan? Makanya, wah hebat kali. Nah, setelah tahun ketiga, keempat, si Alpon udah sadar dia. Wah, rupanya terlalu cepat juga kok tamat ini. Kan kira-kira gitu. Makanya santai dia. Kami masih Warman itu, aku semester singkat itu, guru kami dulu sama si William Manurung itu, William. Si William Manurung itu dulu, itu paling bandit dulu itu. Iya, ku ingat kali sama si William itu. Kalau aku THO dulu udah sama si Tanib. THO dulu udah sama si Tanib. Iya, setelah Tanib dulu. Tanib itu terakhir. Aku sama sesinya sama si Tanib dulu. Kalau sama si Rasmi memang agak susah. Ya, karena tapi sebetulnya ya benar lah ya. Gak ada yang lulus. Tapi kuliah itu memang jujur kita sekarang setelah kita tamat di dunia kerja, apakah semua perkuliahan itu kita pakai yang kita pelajarin itu? No, enggak. Gak ada gunanya, gak ada. Jujur kita, enggak. Aku aja udah kerjanya mikir aja. Mungkin hanya beberapa mata pelajaran kok yang ku pakai, dan kebetulan dulu memang itu agak perdalam, ekotek ya sama ekonometri, ekotek lah, ekonomi teknik. Aku hanya model ekotek, nggak ada yang lain. Terakhir ya yang lainnya aku belajar sendiri, otodidak. Jadi aku pikir-pikir dulu belajar penggerak mula setengah mati ya, 2 tak 3 tak malah latak ya kan, tak ada gunanya itu. Sebetulnya ya belajar kita termodinamika. Cuman kalau kita katakan untuk sekarang ke dunia pendidikan, kita dianggap nggak mendidik. Cuman mungkin saya bukan mau protes juga ya. Makanya kemudian kurikulum kita kan dikurangin. Karena jujur aja dulu, kita pergantian mata pelajaran berapa kali. Artinya jurusan kita juga masih mencari jati diri, mencari bentuk. Aku kalau hitung-hitung, nggak tahu lihat. Coba mata pelajaran yang hilang. Dulu belajar mikrobiologi, capek-capek kita praktek ke pertanian sana. Pakai mikroskop, terakhir dibuang, diganti sama lain. Nah, udah lulus, yang satu dibuang, diganti pelajaran lain, ditambah lagi lain. Coba hitung berapa kalian. Dulu kita SKS-nya 175, sekarang 160. Mungkin kalau kita hitung, dia tambah yang dihilangkan, mungkin kita 200 SKS baru lulus itu. Karena ada yang dihilangkan, tambah. Ada 200 SKS. Aku sudah pernah hitung, John. Aku pernah hitung 200 SKS. 200. Iya, 200 SKS. Coba. Itu udah sama dengan S2. Terakhir, S2 kan paling tambah 160, tambah 20 SKS lagi S2. S2 cuma sekitar 60 SKS nih itu. S2. Ya, S1 ada yang 40. Jadi, iya. Jadi hitung-hitungannya, sebetulnya S2. Cuman terakhir apa yang kita lihat di dunia setelah kita tamat, nggak semua kita pakai. Jadi aku lebih setuju memang kayak orang bilang sama CWS, ya udah mau lulus
lulus aja kita. Kalau mau pintar nanti belajarnya di dunia kerja, belajar sambil kerja, belajar di lingkungan kita kerja. Karena nyatanya kok begitu jadinya. Nggak, yang dibelajari itu hanya basic-basic itu, ekotek aja yang paling kentang lah, paling kencang. Nah, cuman orang Jadi lain gini, Yo, ada yang lain. aku mau jawab si Laung dulu ya. Bukan di tahun ketiga keempat aku baru seperti yang Laung bilang, enggak. Setelah aku mengikuti secara serius kuliah di tahun 78, itu betul-betul kami serius. Aku belajar untuk semua bisa mengetahui itu. Tapi setelah satu tahun itu ku jalani masuk semester singkat, itu yang aku tadi pikir, aku nggak perlu belajar sampai seperti itu. Yang penting aku selesai. Nah, di tahun ketiga keempat, bukan faktor itu yang mengakibatkan aku untuk tidak menyelesaikan. Itu faktor faktor ekonomi. Ya, aku kan sudah komitmen. Udah 60% udah lulus mata kuliahnya. Iya. Nah, aku sudah 175 waktu itu SKS. Kami masih orang kurasa masih 18 kredit waktu itu kurasa. 18. Nah, iya, itu maksud aku tadi. 12 ya. Aku jawab dulu, menjelaskan dulu sama Silang tadi, bukan di tahun ketiga atau keempat. Di tahun ketiga keempat itu latar belakangnya adalah masalah ekonomi, karena aku udah punya komitmen. Aku tidak mau membebankan orang tua. Nah, sehingga aku mengambil keputusan untuk mencari income. Ya tadi, sekalian untuk memperdalam ilmu yang aku dapatkan ini gitu loh. Sehingga nanti kalau mau masuk ke lapangan kerja, aku tidak lagi kaku lah. Nah, yang kedua, ada income yang bisa untuk kunikmati sendiri. Itu bukan di tahun ketiga keempat aku mau ngambil keputusan yang penting lulus saja, enggak. Di tahun pertama sudah ada kepikiran seperti itu. Sehingga aku nggak pernah mau kuliah lagi setelah tahun keempat, kelima. Paling yang kerja praktek aja sama susun tesis. Itu yang ketinggalan. Gitu. Iya, benar itu. Jadi 3 tahun dalam tempo 3 tahun kan udah hampir 60% kau waktu itu. 60%. 75%. Nah, itulah. 75%. Kita 3 tahun itu hanya 1,5 tahun sampai semester pendek itu masih 12 kredit, ku ingat aku. Sampai dipanggil dekan aku kan. Ya kan? 12 kredit. Iya. Gimana ya? Baru setelah makin sadar awak, setelah Hasan Laung ini. Waktu itu ke rumah si Bongkas ya Laungnya. Kita kan udah nggak, aku lulus TTL dulu kan masih pemanasan aku dulu. Belum pra-testing. Udah lulus. Nah, jadi kami si Laung mungkin di ujian pertama si Laung lulus. Terus pas hari Natalnya, sama Laung tadi aja si Riana nggak tahu aku waktu itu. Kami bertiga lah pergi ke rumah si Bongkas kan pas hari Natal. Ternyata di situ anak elektro satu kampung. Semua di situ ngumpul. Terus si Bongkas nggak tahu ya kok bisa dia kenal kami dua ya. Dia bilang, kalian semua yang ada di sini katanya. Kalian tirulah yang dua ini katanya. Yang dua ini udah lulus, baru datang ke sini. Kalau kalian kan belum lulus katanya. Wah bangga kali kami waktu itu sama si Lau. Tahu dia. Salah Siliana yang ada dong ya. Siliana belum lulus karena Huta Galung dekat pikirnya kan sama Tobing. Jadi hebatnya itu dikenalnya kami loh. Apa dia? Contoh kalian yang dua ini. Orang ini dua sudah lulus baru datang. Kalau kalian kan belum lulus baru datang. Wah, tenang kali kami waktu itu. Itu pengalaman sama si Bongkas. Itu yang paling fair lah manusia kalau menurut aku ya. Iya. Aku dulu waktu ujian khusus kan sama dia kan. Ujian khusus. Ikut sama mahasiswa kan. Udah lulus aku. Dibilangnya, oh kamu udah lulus ini C. Kamu mau B? Mau Pak, udah habis waktu. Udah, ayo ke rumah. Ya kan? Pergilah ke rumah itu yang di kawan si Laung. Pergilah ke rumahnya kan. Terus ku kerjakan dari situ lagi. Ah, gini diajarinnya kan, biar kau dapat B, ini begini. Kau ngerti? Ku kerjakan. Terus datanglah si Lenon jemput aku gara-gara mau mengerjakan skripsinya. Ya kan? Gondrong kan si Lenon. Waktu itu sebetulnya mau hari Natal, udah bulan 12. Datang si Lenon. Gitu nungguin.
takut juga si Bonggas, dipikirnya mau ngapain gitu. Saya nanya, itu siapa itu katanya kan? Kawanku mau ngapain itu? Kau kan sudah mau lulus katanya kan? Hidup kasih sih. Ya enggak Pak, itu mau kawan aku itu Pak, aku bilang. Kawan aku tuh, oh katanya. Dipikirin mau koreografi dia coba. Kau kan udah lulus, aku bilang tadi sih. Katanya kan ini kan mau ngambil B, ngapain dia datang lagi katanya kan? Model si siapa kan si Leno, enggak Pak, itu kawan aku bilang kami mau ada acara di sini. Ya udah dikasihnya B, bawa ini ke jurusan. Udah, nggak tahu mengerjakan skripsi si Leon, mau membantu. Aku yang lucu dulu apa? Sama Sukaria dulu. Waktu itu kan waktu mata pelajaran apa itu ya? Dia kumpul tugas waktu itu. Aku kan nggak ngumpul aku waktu itu. Nggak datang aku lah pas kumpul apa itu. PM. Aku datangi dia, Pak, kok nggak lulus aku bilang. Yang mana mata pelajaran? Lupa aku mata pelajaran waktu itu. Dari si apa Sukaria ini. Kata kau, kok nggak lulus? Aku tahu lihat dulu apa kau hasil apa kau? Ada 2 dulu mata kuliah sekali 2 gitu. Iya, operasi riset. Kau lihat di situ. Apa kau kumpul di situ katanya? Kubukain lah dikasihnya kan di apa itu di ruang dosen itu. Kubuka. Oh enggak ada Pak. Padahal aku kumpul ini gue bilang. Kan? Kok enggak ada punya aku bilang. Nggak mungkin itu kata dia. Kurasa jatuh cara bapak ini gue bilang hilang ini kayak ini gue bilang. Ya udahlah katanya lulus aku. Itu lalu kadang-kadang nasib Pak, nasib. Kalau kami orang kumpul kau aku bilang, kan? Kalau kami dulu saya sama si Victor lain, di semester yang operasional 3 itu asli dibatalin sama si apa kan? Kami batalin ujiannya kan? Karena ada alasannya waktu itu. Kan dia bikin peraturan, dia PD2 waktu itu kan? Ujian itu, nah dosen harus hadir. Terus kami udah mau ujian, nggak tahu ini gimana ini gitu kan? Susah soalnya, banyak nggak mampu mengerjakan lah. Si Nazlina aja bingung-bingung mengerjakannya. Udah diberhentikan sama Victor sama si Lenon. Ujian itu dengan alasan nggak ada bapaknya di sini katanya. Yang pengujinya nggak ada. Jangan ada yang menulis nama. Kumpul semua, pulangkan. Itu ada 200 orang itu, orang di gedung aula ujiannya. Dikumpul, dibalikkan ke Sukaria. Udah, ini jadi tugas rumah. Tugas lulus. Jadi tugas rumah, lulus. Lulus semua lah. Ada lah beberapa orang yang kalah. Dipanggilnya aku, panggil Sukaria. Waktu itu pengurus ikatan aku kan. Panggilnya khusus, supaya jangan di blow up. Waktu itu PD2 dia kan. Dia memang, dia ngakuin, dia gentleman. Saya memang akuin, saya melanggar aturan katanya. Saya bikin aturan, saya langgar. Tapi saya kena ada tugas, saya harus ke Jakarta lah. Urusan PD2 ini dan sebagainya. Terus, tapi ya kamu nggak usah di ini ya, jadi tugas rumah aja itu, dan kerjakan rame-rame. Mungkin ya banyak yang lulus. Tapi ada yang nggak lulus, dia bilang, yang ngadu ke saya. Siapa dalangnya? Karena kau juga termasuk dalangnya, karena katanya kau berdiri sama beberapa itu mengumpulkan. Aku berdiri memangnya, mengumpulkan. Udah berarti kan, udah ada si Lenon dari Victor, mana ada takutnya lagi kita kan, kumpul semua buku, gitu kan? Iya, saya ngaku, gue bilang. Tapi kan bapak nggak ada, ya udah jangan di blow up, jangan ceritakan ke orang-orang. Jadi tugas aja itu, tugas lulus semua, hampir semua lulus. Hanya beberapa orang lah itu yang ngadu-ngadu itu semua nggak lulus bikinnya, yang pengkhianat lah. Nah itu fairness Sukaria. Iya. Oke. Jadi si Alpon kayaknya udah ngantuk, istirahat kita. Tapi kawan-kawan pikirkan lagi topik kita. Entah topik kita yang lain. Ini masih bisa kita part 2 yang lain. Kita undang yang lain juga masih bisa. Ya. Kalau masih menarik gitu ya. Walaupun nanti akan kuedit lah. Sebagian besar. Kuusahakan nanti ya. Kayaknya gini, kalau terlalu lama juga, kita kayak 2 jam, orang nggak mau itu melihatnya. Iya. Apa namanya? Durasinya. Dipres. Ya, durasinya. Ya, Setengah jam aja udah hebat. Udah Setengah hebat. jam. Iya. Nah, tapi gitu-gitu pikirkan lagi topik-topik lain lah yang bisa ngisi Titula TV. Yang untuk apa? Yang bermanfaat lah. Oke? Oke lah. Oke, selamat malam ya. Aku live ya. Oke. Oke, aku end. Oke. Selamat malam. Selamat istirahat.